Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Junior Paseditain. Bagi yang mau komen, like, subscribe, dipersilakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Gue mau ngebahas terkait organisasi sepak bola internasional yang sangat terkenal, yakni FIFA atau Federation International Football Association atau FIFA ini berencana mau menjual saham Piala Dunia ke pihak swasta. Ini tentu menjadi polemik ya, dimana kan yang gue tahu emang presiden yang FIFA ini yang si Gianni Infantino ini apa ya, menurut gua dia ini makin terkenal menurut gue ya, gue pribadi ya, selama ajang Piala Dunia kan lu tau lah dia mengambil yang kontroversialnya kan, jadi Balogun yang sebelum Volarin Balogun kan, yang tuh tahu, pemain Amerika Serikat yang sebelumnya sebelumnya udah kartu merah pas lawan Bosnia Herzegovina tuh, jadi di ini apa kartu merahnya dihilangin, jadi tetap main walaupun kalah juga karena sama Belgia. Nah, cuman banyak kecaman juga nih, gue bilang nih, kalau misalnya apa FIFA jual saham Piala Dunia ke swasta ya, menurut gue jadi nggak apa ya, eh nggak bagus gitu menurut gue pribadi ya. eh Apa ya, jadi kayak semacam apa ya, indikasi bahwa lama-lama Piala Dunia makin nggak Piala Dunia, menurut gue magisnya sepak bolanya tuh udah hilang gitu menurut gue ya. Lu lihat dah, emang mungkin apa ya, ini menurut apa ya, membuat adanya indikasi pelanggarannya di dalam tubuh FIFA tuh udah kelihatan banget, terang-terangan lah pokoknya mah. Kalau misalnya apa eh FIFA mau jual ke swasta, itu apa, hmm, apa ya, eh misalnya dijual ke swasta, FIFA ini menurut gue bakal apa ya, bakal dikecam menurut gue banyak lah pokoknya ya. Organisasi kayak UEFA atau asosiasi sepak bola Eropa juga mengecam keputusan ini lah dari Gianni Infantino inilah. Katanya kan mau jual, katanya mau perusahaan ini katanya dinamakan FIFA Forward Enterprise atau FFE lah. Nanti kan katanya sih FFE ini katanya mengelola kompetisi paling bergengsi dari FIFA seperti Piala Dunia maupun Piala Dunia antar klub lah katanya. Kurang lebih begitu. Nah, ntar katanya dijualnya ke swasta gitu. Nah, di situ eh jadi Piala Dunia ntar diawasi nih. Jadi kayak Piala Dunia bakal diawasi oleh perusahaan di luar FIFA, nanti di sama swasta pasti. Karena yang gue tahu emang eh apa ya, menurut gue emang Piala Dunia tuh paling berasa tuh karena ada yang sponsor ya. Mungkin lu tau lah ya, sponsor yang terkenal kan mungkin kayak Saudi Arabia yang si apa ya, Aramco. Nah, Aramco tuh juga menurut gue itu dari Arab juga kan, Arab Amerika kerjasama kan. Nah, itu pasti ntar dari situ ntar kayak kelihatan nih. Kalau misalnya FIFA mau ngejual saham ke swasta, menurut gue ngaco. Jadi makin apa, menurut gue makin nggak bisa dikendaliin. Apabila kalau misalnya sepak bola ntar Piala Dunia 2030 katakanlah 64 tim, pasti capek gue yakin tuh, lelah pasti ya. Menurut gue Piala Dunia itu kalau tim itu paling ya lu sekitar 24 lah ya, menurut gue 24 udah cukup, atau 32 menurut gue lebih kompetitif lah ya. Ya sekarang kalau misalnya 48 udah kebanyakan, apa sih, banyak match nggak penting lah menurut gue. Itu FIFA juga salah tuh juga kan. Lo tau FIFA yang kemarin di Piala Dunia 2026 ada hydration break. Menurut gue juga nggak perlu sih sebenarnya kayak gitu mah. Dengan dali dia bilang Amerika tuh cuacanya panas gitu kan. Tapi dia mintanya hydration break ya, kayak itu kata gue sih buat sponsor yang power grade ya, power rate ya. Pokoknya ya itulah. Sponsor power rate bakal ini banget lah. Gue liat di hydration breaknya juga. Ya kadang gue nonton bola kan ya mesti sampai 45 menit ya. Mungkin menurut gue bagusan kayak gitu daripada adanya hydration break. Jadi kan tahu gitu kemampuan batas pemain sejauh mana gitu ya. Ya itulah. Ada yang sekarang namanya water break lah ya. Kemarin gue nonton di Piala Presiden 2026 yang antara si DPMM versus Tampines Rovers. Nah itu juga kan ada water breaknya dulu, minum air putih cuman bentar gitu ya. Gitu.
Kalau nah ini juga FIFA nih dapat kritik juga nih dari UEFA nih. Jadi otoritas sepak bola tinggi Eropa itu menilai pembentukan perusahaan swasta yang mengatur turnamen internasional itu sudah melanggar batas. Ini namanya nih kata UEFA ini dia bilang ini melanggar batasan yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh lembaga pengatur sepak bola. Menurut gue ya itu lalu contoh dia kemarin ya presiden dari Konfederasi UEFA lah. Kemarin kan yang si Alexander Severin ya. Nah itu kan gak datang untuk ke final Piala Dunia maupun yang Piala Dunia dimenangin oleh negara Eropa kayak Spanyol lah ya. Cuma menurut gue emang FIFA udah kelewat batas lah menurut gue. Lu kayak FIFA kan lebih pokoknya Argentina tuh diuntungin banget lah pokoknya. Ya ini makanya kan UEFA sekarang lagi ngumpul ya dari hampir sebagian 50 negara Eropa kan lagi ngumpul itu untuk eh, untuk membatalkan ini apa jadi ada permusuhan nih di FIFA sama UEFA nih kan jadi UEFA nih mau 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 rapat dulu ya dengan negara lain lah di Eropa lah pokoknya nggak apa ngeritik inilah FIFA inilah menurut gue ini udah di luar nalar atau di luar batas lah ya jadi emang menurut gue eh ini bukan Piala Dunia lagi udah Piala Dunia paling parah sih menurut gue kalau sistemnya kayak gini ya. Nah, juga kan dibilang nih juga nih negara-negara Eropa itu bakal katanya sih ya rumornya bakal ngeboikot Piala Dunia nih karena jual saham pasti negara Eropa kayak gitu ya pasti mengkritik lah gue bilang. Ini juga UEFA juga mempertanyakan transparansi keuangan mengenai siapa yang diuntungkan secara finansial. Nah juga dibilangnya FIFA disebut tak punya hak menjual saham Piala Dunia. Iya iyalah harusnya kan transparannya dari mana duitnya dari mana gitu ya. Ya itulah menurut gue. eh Nah inilah yang gue kritik dari juga dari UEFA juga dia bilang UEFA atau mengkritik FIFA ini kan terkait tiket pertandingan final Piala Dunia 2026 yang dianggap menyulitkan penggemar atau supporter lah. Itulah menurut gue emang apa ya. Pokoknya kalau misalnya FIFA mau ngejual saham ke swasta, ke FIFA mau ngejual Piala Dunia ke perusahaan swasta itu juga membuat negara-negara Eropa kayak akan boykot Piala Dunia pasti ya kayak Spanyol pasti nggak ada, Italia nggak ada, Jerman nggak ada, Prancis nggak ada. Ya negara-negara ini lain lah pokoknya. Emang sih kalau gue bilang negara yang paling bagus di bola Eropa doang sama Amerika Selatan udah paling dua benua itu yang paling bener gitu ya. Mungkin kalau FIFA kan lebih sekarang lebih condongnya ke apa ya? Gue lihat Gianni Infantino ini lebih condong ke Timur Tengah ya, ke Arab Saudi, ke Qatar ya, ke Uni Emirat Arab tuh pasti tuh. Jadi negara Asia sama Afrika ini diuntungin sama si Gianni Infantino ini lah menurut gue. Dan sedangkan Eropa ini lagi katanya rumornya akan mengancam boykot lah ya. Cuman gue nggak tahu nih nasib si Gianni Infantino ke depan kayak gimana. Andai FIFA ngejual saham Piala Dunia ini ke pihak swasta, menurut gue bakal bakal hancur gue bilang bola bukan Piala Dunia lagi ini Piala Dunia terburuk lah menurut gue udah paling parah lah menurut gue pribadi ya. Gue sebagai pencinta sepak bola juga mikir ini emang kalau misalnya dijual ke swasta ya hancur sih gue bilang udah nggak beres lah menurut gue ya. Itu sih menurut gue. Oke itu aja yang gue sampaikan mohon maaf apabila gue masih banyak kekurangan dalam membuat video ini lah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Thanks for watching.